sebenarnya identitas manakah yang terpenting? Dunia ini mengajarkan bahwa identitas yang terpenting adalah suku atau etnis atau ras tertentu. Karena menganggap bahwa suku ras etnisnya sendiri adalah yang membanggakan, yang penting, yang harus diutamakan, yang harus dihormat. Dan di sisi lain ada orang yang menganggap bahwa identitas yang terpenting adalah harta materi. Maka tidak aneh ketika orang mengejar materi sedemikian rupa supaya kaya raya, supaya dihormati, supaya dihargai, supaya orang memandang dirinya. Karena ia takut tidak dipandang. Sehingga identitas yang dikejarnya adalah kekayaan. Ada orang juga mengejar yang terpenting adalah identitas itu profesi, jabatan. Oh, aku presiden direktur, entah manajer dan lain sebagainya. Bukankah itu yang dunia tawarkan, yang dunia ajarkan, yang dunia doktrinkan kepada setiap kita, bahwa yang terpenting adalah hal-hal tersebut. Termasuk kita sebagai orang percaya tidak jarang terjebak juga sebagaimana dunia ajarkan. Kita menganggap bahwa yang penting itu adalah suku, harta, profesi, jabatan, dan lain sebagainya. Padahal ada satu identitas yang penting yang sebenarnya melekat dalam diri kita, tetapi kita seringkali lupa akan identitas tersebut. Kalau kita membaca surat Paulus kepada orang-orang percaya di Efesus, melalui pembukaan suratnya saja kita bisa melihat Paulus sebenarnya sedang mengingatkan kembali tentang identitas sebagai orang percaya. Mari kita baca bersama-sama dari Efesus 1 ayat 1. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah. Kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Paulus menekankan bahwa surat tersebut ditujukan kepada orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Dan di situ juga dikatakan orang-orang kudus, di mana setiap kita seringkali sebagai orang percaya lupa bahwa identitas kita adalah orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan melalui pengorbanan Kristus. Kita seringkali mementingkan banyak hal yang dunia ajarkan sampai kita lupa bahwa diri kita, identitas kita sebagai orang percaya bukanlah seperti manusia pada umumnya yang belum percaya Kristus. Kita semua orang-orang percaya dalam Kristus adalah orang-orang kudus. Lupa akan identitas seringkali juga menjebak kita akhirnya hidup masih di dalam dosa. Bapak Ibu, kalau kita ingat kisah Adam dan Hawa. Adam dan Hawa ketika diciptakan, Tuhan menciptakan, membentuk dan mereka, yaitu Allah Tritunggal berkata apa? Marilah kita ciptakan manusia seturut gambar dan rupa. Secara tidak langsung berarti Adam dan Hawa diciptakan sebenarnya seperti Allah, betul ya? Serupa dengan segambar dengan Allah. Tetapi Adam dan Hawa ketika tidak sadar akan identitas tersebut, tidak ingat, tidak memahaminya, maka mereka akhirnya dengan mudah ditipu oleh iblis. Iblis mencobai berkata apa? Kalau kamu memakan buah ini maka kamu akan menjadi seperti Allah. Bukankah konyol ketika Adam dan Hawa mengikuti kata-kata iblis? Bukankah mereka Adam dan Hawa ini sudah sebenarnya seperti Allah karena diciptakan seturut gambar dan rupa Allah. Tetapi konyolnya mereka lupa identitas mereka dan mereka lebih mentaati apa yang dikatakan oleh iblis. Dan mereka akhirnya jatuh di dalam dosa. Demikian pula selanjutnya, identitas yang perlu kita ketahui. Ayat yang kelima, dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak. Bapak Ibu, di situ dikatakan untuk menjadi anak-anak. Kita bukan hanya sekedar menjadi orang-orang kudus, tetapi kita juga menjadi bagian daripada anak-anak Allah. Identitas kita sebagai orang percaya di dalam Kristus Yesus bukan hanya seperti manusia biasa pada umumnya, tetapi kita orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, kita adalah anak-anak Allah. Kita akan belajar bagaimana kita hidup sebagai anak-anak Allah. Apakah kehidupan anak-anak Allah hanya sekedar baca Alkitab, ke gereja setiap hari Minggu, dan cukup di situ saja? Hari ini kita akan belajar apa yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Efesus. Di ayat 17 di situ Paulus mengatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah,
dengan pikirannya yang sia-sia. Kita pada poin ini ingin diajarkan oleh Paulus tentang bagaimana seharusnya kita tampil beda. Kita seringkali harus lupa untuk tampil beda. Kita seringkali gagal memahami tentang tampil beda itu seperti apa. Kehidupan untuk tidak sama dengan orang yang tidak mengenal Allah bukanlah hal yang mudah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Karena realitanya kita masih hidup di dunia di mana banyak orang hidup masih tinggal di dalam dosa. Mereka masih diperbudak oleh dosa dan kita tinggal di antara mereka. Dan itu bukan hal yang mudah bagi kita untuk hidup sebagai anak-anak Allah. Kalau kita memperhatikan orang yang kecanduan rokok ataupun narkotika, bukan hal yang mudah untuk bisa lepas daripada kecanduan tersebut. Saya pernah memiliki teman, dia pernah cerita, dia perokok berat, dia sempat berhenti tetapi akhirnya merokok kembali. Teman saya ini adalah seorang perokok dan kemudian ia pernah masuk rumah sakit. Tetapi waktu masuk rumah sakit bukan karena merokok. Dia masuk rumah sakit sebulan lebih. Dan di rumah sakit kan nggak bisa ngerokok ya Bapak Ibu ya. Ada di rumah sakit bau rokok? Saya rasa nggak ada. Nggak ada pasien di kamar kebal-kebul begitu, nggak ada. Otomatis karena sebulan lebih, dia akhirnya bisa bebas dari kecanduan rokok. Karena udah lama nggak ngerokok. Ternyata bisa dan kondisi itu memaksanya. Tetapi karena dia pada akhirnya keluar rumah sakit, dia bekerja kembali dan lingkungan pekerjaannya semuanya merokok. Sehingga dia jatuh kembali di dalam kecanduan rokok. Termasuk setiap kita orang percaya ketika masih hidup di tengah di mana orang di sekitar kita masih hidup di dalam dosa. Tentu bukan hal yang mudah bagi kita untuk terlepas, untuk dengan mudah tidak melakukan dosa. Sebagaimana Paulus ketika mengingatkan orang-orang percaya di Efesus. Memang Paulus tidak menjelaskan secara gamblang bahwa orang Efesus itu sudah jatuh di dalam dosa. Orang Efesus itu sudah hidup dengan sia-sia sebagaimana orang belum percaya. Paulus tidak mengatakan demikian. Tetapi melalui suratnya Paulus melihat realita yang ada di tengah masyarakat pada umumnya di Efesus. Efesus ini seperti kota Korintus, di mana kota yang sangat strategis tempatnya. Kalau lokasi atau tempat atau kota itu strategis, pasti banyak pendatang yang akan datang untuk melakukan transaksi, untuk melakukan entah itu wisata dan lain sebagainya. Tetapi di Efesus ini ada kuil Diana yang menjadi salah satu 7 keajaiban dunia kuno waktu itu. Bayangkan kalau sebuah kota ada bagian daripada salah satu 7 keajaiban dunia, pasti banyak orang berbondong-bondong akan ke situ. Terlebih keajaiban dunia itu waktu itu adalah kuil Diana. Banyak orang melakukan ritual penyembahan berhala di situ. Dan Paulus tahu realita tersebut ada. Dan orang-orang percaya di Efesus ada di tengah-tengah atau di antara mereka. Selain itu, kalau kita memperhatikan ayat selanjutnya, 18 dan 19. Dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup yang berasal dari Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Bapak Ibu, ketika kita melihat daripada kehidupan orang Efesus, mereka bukan hanya jatuh dalam penyembahan berhala patung-patung. Kalau kita melihat apa yang Paulus tuliskan, ternyata penyembahan berhala di sana memang bukan konteksnya hanya sekedar patung. Tapi kehidupan yang dipenuhi dengan hawa nafsu, kekerasan hati, tidak mau berubah, tidak mau mengenal Kristus. Di mana mereka juga serakah. Bayangkan kalau orang ada di kota yang sangat strategis, maka apa yang ada di pikiran pasti ingin dapat lebih, dan lebih. Penyembahan berhala kita harus tahu juga di zaman sekarang, relevansi di zaman sekarang. Bukanlah hanya berbicara tentang penyembah patung, tetapi penyembahan berhala juga dalam wujud harta, profesi, jabatan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Hal itulah yang bisa menjadi berhala. Berhala adalah segala sesuatu yang kita utamakan, yang kita pentingkan lebih dari sekedar Allah. Dan jangan sampai kita salah bahwa diri kita sendiri pun bisa menjadi berhala kita sendiri. Bukankah ketika kita serakah, kita ingin memuaskan ego kita, memuaskan diri kita, dan kita akhirnya terjebak kepada penyembahan berhala.
Yang kita sembah, yang kita utamakan, yang kita pentingkan adalah diri kita. Bukankah kehidupan perkotaan zaman sekarang seperti itu? Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sadarilah kita orang-orang percaya. Kita adalah anak-anak Allah. Kita tidak boleh menjadi penyembah berhala. Kita harus mengutamakan Kristus yang juga menebus kehidupan setiap. Kita tidak boleh menyembah diri kita, menyembah uang, menyembah profesi, jabatan, dan lain sebagainya. Mari kita sembah kepada Tuhan. Selanjutnya bagaimana caranya tampil beda selain daripada apa yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu tetap menyembah Tuhan. Yang kedua selanjutnya, bagaimana caranya tampil beda? Tentu bukan seperti ini. Di dunia ini seringkali orang menganggap tampil beda adalah mengubah wajah. Alis ditebel-tebelin, mata dibelok-belokin, atau disipit-sipitin. Habis terlalu sipit kejahit ternyata rapat, nggak buka lagi. Yang gendut mau ditirusin, yang tirus mau ditembemin. Bayangkan, orang di dunia ini konyol-konyol ya. Yang kurus mau gendut, gendut mau kurus. Terus Tuhan bilang maunya apa sih lu gitu ya. Sesuka-suka lu lah gitu ya. Tampil beda bukan berbicara ketika kita mengubah penampilan fisik secara luar diri kita. Tampil beda bagaimana caranya itu mengenakan karakter Kristus. Mengenakan karakter Kristus bukan berarti kita pakai masker gambar Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bukan berarti kita memasang salib sebesar-besarnya di rumah kita, di kantor kita gitu ya. Nggak mau kalah dengan GKM Husana, di rumah saya salibnya lebih besar. Saking kegedean nggak ada kamar, semuanya salib. Bukan itu yang dinamakan dengan mengenakan karakter Kristus. Mengenakan karakter Kristus, mari kita pelajari dari ayat yang ke-20 hingga 24. Tetapi kamu bukan demikian, kamu belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Paulus di sana menjelaskan menggunakan metafora yaitu manusia lama dan manusia baru. Manusia lama yang dimaksud Paulus, mari kita belajar apa yang dimaksud dengan manusia lama. Manusia lama adalah kehidupan setiap kita sebelum kita percaya di dalam Kristus Yesus. Manusia lama adalah ketika kita masih terpisah dari Allah. Kita masih menjadi seteru Allah. Kita masih menjadi musuh Allah. Dan kita masih menjadi bagian daripada budak dosa. Budak dosa yang artinya hari demi hari kita semakin rusak. Sebagaimana dunia ini realitanya demikian. Hari demi hari makin rusak karena banyak orang masih hidup belum percaya Kristus. Terpisah daripada Allah. Dan mereka masih menjadi budak dosa. Dan Paulus mengajarkan bahwa kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Allah, kita harus menanggalkan manusia lama kita. Jika dahulu kita tidak percaya atau belum percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, jika kita dulu adalah orang yang melakukan dosa terus-menerus, maka menanggalkan manusia lama artinya kita bertobat. Kita menyadari dosa-dosa kita minta ampun di hadapan Tuhan, dan kita percaya sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus. Dan itu artinya kita terjadi satu kali di mana kita menyalibkan manusia lama kita. Menyalibkan dosa bersama dengan ketika Kristus mati di atas kayu salib. Menanggalkan manusia lama sama dengan ketika kita mau pakai pakaian yang baru. Maka kita harus melepas pakaian yang lama kita. Kita salibkan dosa-dosa kita. Kita matikan bersama ketika Kristus mati di atas kayu salib. Sekali disalibkan itu sudah. Tetapi apa artinya kita tidak akan bisa melakukan dosa? Apakah artinya kita tidak bisa melakukan kesalahan lagi? Bagaimana kalau kita melakukan dosa dan kesalahan lagi? Kalau kita benar-benar percaya di dalam Kristus, kita telah diperdamaikan dengan Allah, kita telah menanggalkan manusia lama kita telah menyalibkan dosa-dosa itu.
maka kita hari demi hari akan jijik dengan dosa. Kita hari demi hari ketika diperjumpakan dengan cobaan untuk jatuh dalam dosa. Kalau kita sungguh-sungguh sudah menanggalkan manusia lama kita akan terus berusaha melawan untuk tidak jatuh di dalam dosa. Tetapi kalau kita justru masih senang tinggal di dalam dosa, bisa jadi kita belum percaya dan bisa jadi kita belum menanggalkan manusia lama kita. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Allah mengenakan manusia baru. Mengenakan manusia baru adalah kita percaya di dalam Kristus Yesus. Percaya ialah juru selamat satu-satunya. Percaya bahwa kita telah diselamatkan melalui pengorbanan Kristus. Ketika kita percaya, artinya sebelumnya sebenarnya kita juga telah mendapatkan anugerah dilahirbarukan di dalam Kristus Yesus. Kita menjadi ciptaan baru. Saat itu satu kali di mana Kristus, di mana Tuhan memberikan belas kasih pada kita, melahirbarukan kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Tetapi dalam kehidupan kita harus terus-menerus, di mana ketika kita telah dilahirbarukan, maka kita akan berusaha, akan terus-menerus mendorong diri kita untuk mengalami pembaharuan roh dan pikiran kita. Demikian pula yang Paulus katakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Kata dibaharui ini terus-menerus, dilahirbarukan, anugerah yang Tuhan berikan itu sekali. Tetapi tanda kelahiran baru itu adalah ketika kita bisa terus-menerus hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu, ketika kita menjadi anak-anak Allah, apakah artinya tidak ada lagi godaan dalam kehidupan kita? Tentu tidak. Justru ketika kita menjadi anak-anak Allah, cobaan bisa jadi Tuhan izinkan lebih banyak dari yang belum percaya. Ada orang-orang yang mengajarkan bahwa menjadi orang Kristen itu akan diberkati berlimpah-limpah, tidak akan ada masalah, tidak akan ada sakit penyakit, tidak akan ada pencobaan. Bukankah kalau kita belajar daripada firman Tuhan, kitab Injil, bukankah Yesus pun dicobai iblis? Disuruh mengubah batu menjadi roti, disuruh lompat, bukankah Yesus pun dicobai? Tetapi Yesus menang dan tidak mau taat pada pencobaan iblis. Setiap kita menjadi orang percaya tidak kebal dari masalah, Bapak Ibu. Setiap kita sebagai orang percaya justru bisa jadi banyak masalah yang akan Tuhan izinkan untuk menghampiri kita. Untuk apa? Untuk supaya kita bisa terus berlatih menjadi anak Allah yang sejati. Anak Allah yang tidak jatuh bangun sesuka hidup kita sendiri, tetapi anak Allah yang berkomitmen berjalan di jalannya Tuhan. Justru karena kita telah mendapatkan anugerah keselamatan, justru kita mendapatkan anugerah menjadi identitas kita sebagai anak-anak Allah. Justru karena kita telah menerima kasih yang begitu besar, maka kita harus terus berkomitmen untuk mematikan dosa-dosa kita, untuk tidak mengizinkan dosa itu mempengaruhi kita, untuk di mana kita menyadari bahwa identitas itulah yang terpenting dalam kehidupan kita. Jadi saat ini kita harus belajar memahami, mengingat, dan menjadi pelaku firman. Kita ingat baik-baik identitas kita. Bukan apa yang tertulis di KTP. Bukan apa yang tertulis atau dilihat orang melalui penampilan fisik kita. Tidak peduli orang mau berkata kita kaya atau tidak kaya. Tidak peduli orang mau berkata kita dari etnis atau ras suku apa. Tidak peduli orang mau berkata tentang siapa kita, tetapi yang terpenting adalah kita sebagai anak-anak Allah, itu identitas yang membanggakan dan berharga. Dan jangan sampai itu kita lalaikan.